Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Septiawan, NIM 1910-1159 dari kelas MKI 19A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Zakat, dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik di dalam mata kuliah Fikih Zakat, yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan yang dimaksud adalah zakat dari harta benda yang diperuntukkan untuk dijual selain daripada uang kontan, contoh atau cash. Contohnya seperti alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak lainnya maupun barang-barang bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Malikiyah, perhiasan termasuk barang perdagangan jika dimaksudkan untuk dijual. Kemudian, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya sama seperti hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerjanya seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Kemudian, ketentuan zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Yang pertama adalah mencapai nisab, yaitu sebesar 85 gram emas atau setara 85 gram emas. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk berdagang. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk memiliki atau disimpan. Kemudian yang keempat, telah genap 1 tahun atau telah mencapai haulnya. Yang kelima, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Dan yang keenam, dapat dibayarkan dengan uang ataupun barang. Kemudian ada beberapa syarat terhadap kewajiban pada zakat perdagangan atau perniagaan. Yang pertama, nisab. Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 miskol atau 20 dinar atau 200 dirham. Kemudian yang kedua, niat berdagang. Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu merupakan syarat penting di dalam zakat perdagangan. Ulama Syafi'iyah memberikan syarat bahwa sebaiknya barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad. Kemudian yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk memiliki. Hendaklah harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki atau disimpan. Hal ini adalah syarat yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbarui niat berdagangnya. Kemudian yang keempat, telah berlalu 1 tahun atau haul, atau telah mencapai haul. Hendaklah harta itu nilainya genap 1 tahun semenjak kepemilikan harta tersebut, bukan pada harta itu sendiri. Barang siapa yang memiliki barang dagangan senilai 1 nisab dan sudah sampai dimiliki 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Kemudian yang kelima, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% dari nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang keenam, dibayarkan dalam bentuk uang. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i dalam fatwanya mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang, bukan berupa barang. Oleh karena itu, nisab perdagangan dihitung berdasarkan harganya. Kemudian zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam Al-Mughni dikatakan bahwa kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang. Kemudian pendapat inilah yang dipilih oleh Yusuf Qaradawi karena lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin. Oleh karena itu mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijual dengan harga yang rendah. Adapun Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa zakat dikeluarkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari mustahik. Artinya, jika mustahik merasa lebih memerlukan barang, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.
Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan fikih zakat terkait dengan pembahasan zakat perdagangan pada video kali ini. Jika ada yang salah mohon koreksinya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.